لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Tapi Bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram. Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan. Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram. Lalu Bapak kenapa melakukannya? Jangan sok suci anak muda. Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Apa menyanyi itu halal? Hah? Rasulullah tidak melarangnya. Memang betul. Dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi musikmu sekarang, hah? Berapa banyak pintu-pintu setan yang menganga di sana? Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia. Pergaulan yang bebas di antara yang bukan muhrim. Dan kalian juga bermabuk-mabukan. Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu. Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah? Huh. Pokoknya jangan banyak cincong. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Salih bin Sa'd As-Sa'idi, "Sayati fi akhir zaman qasafun wa qadhfun wa maskhun." Qila mata ya Rasulullah? Idza dhahara al-ma'azif wal qanawat. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang mereka akan ditenggelamkan ke dalam tanah. Ada enggak sekarang? Terjadi enggak? Ditenggelamkan ke dalam tanah kata Rasul. Dan mereka akan dilempari dengan batu, disiksa oleh Allah. Dan wajah-wajah mereka akan diubah. Kapan itu ya Rasulullah, kata-katanya para sahabat? Idza dhaharul ma'azif, ketika alat-alat musik itu sudah tersebar di mana-mana. Wal qanawat, dan wanita-wanita, biduan-biduan wanita itu tersebar di mana-mana. Disitulah Allah akan mendatangkan bala dan bencana tersebut. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, "Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu tatkala disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, dia senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 madhab tentang haramnya musik. Tentang haramnya musik. Ya. Yang menghalalkannya nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Ustaz, apa hukum musik dalam Islam? Hukum musik hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan ini ijma' ulama. Semua mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mengatakan haram. Ya, dan saya sudah sampaikan dalam buku saya ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Di antaranya yang tegas dalam hal ini adalah Imam Syafi'i sendiri. Ya, Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mencuri alat musik tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena mencuri alat musik sama seperti mencuri bir dan mencuri babi. Ya. Mencuri yang haram tidak perlu dipotong tangannya. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i, juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Ya. Dan seluruh ulama Syafi'i mengharamkan. Imam Ghazali, mau sebut ulama Syafi'i mana saja. Terutama saya sampaikan ini kenapa? Karena kita Indonesia bermadzhab apa? Syafi'i. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair menyatakan bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar. Ini yang menyatakan ulama besar di mazhab Syafi'i. Ya repot sekarang sebagian orang, sebagian dai di tanah air kita menyuruh bermadzhab. Kalian harus bermadzhab, kalian harus bermadzhab. Begitu masalah musik, dia lari dari mazhab. Beneran? Dia harus bermadzhab. Kalian mana mazhabnya tidak bermadzhab? Begitu masalah musik, dia lepas semua mazhab. Ini hawa nafsu. Anda yang menyuruh bermadzhab, begitu masalah musik, Anda kenapa tinggalkan mazhab? Kalau Anda bilang menyuruh orang bermadzhab, Anda harus konsekuensi, komitmen. Maka dalam masalah musik juga ikut mazhab. Apalagi seluruh mazhab, 4 mazhab mengharamkan. Ustaz ada khilaf, benar setelah itu ada yang membolehkan seperti Ibnu Hazm, tapi
Al-Andalusi dibantah oleh para ulama. Telah terjadi ijma sebelum dia mengatakan halal. Dia mengatakan halal kalau dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari dan dia menyelisih para ahlul hadis. Seluruh ahlul hadis menyatakan hadisnya sahih. Dia menyatakan hadisnya apa? Dhaif ya. Ini kesalahan. Maka tidak boleh berdalil dengan kesalahan seorang ulama ya. Dan tidak usah kita bicara tentang masalah dalil, kita bicara tentang efek daripada musik. Coba sekarang musik ya. Orang kalau sering bermusik-musik, jarang dia baca Quran, jarang dia mau apa namanya? Ya. Apalagi dia semakin mendalami apa? Musik ya. Dia juga sholat tidak begitu tenang ya. Saya berbicara karena saya dulu pelaku, saya dulu main musik ya. Saya dulu ngeband, begitu ngeband azan saya berhenti, saya sholat. Tapi subhanallah, sholat tidak apa? Tidak tenang. Lagi musik mengantarkan kepada kebanyakan musik sekarang, musik yang maksiat. Nah, musik yang gambus-gambus kasidah-kasidah kurang enak didengar. Lebih enak yang rap, metal, pop, jazz, lebih enak-enak ya. Isinya apa? Perempuan. Isinya manja-manjaan. Ya. Kau yang di sana, kau yang di sini, kau yang di sana, kau yang di sini. Orang jadi stres semua, pikirin cewek, pikirin macam-macam lah ya. Begitu kenyataannya. Coba ente kumpulkan album-album musik yang tentang Islam berapa? Sedikit dibandingkan musik-musik yang maksiat. Kebanyakan kaum muslimin yang mereka dengar musik gambus atau musik maksiat? Musik maksiat. Maka benar kalau kemudian ditutup pintu sekaligus, sekalian aja tutup pintu musik hukumnya apa? Haram. Memang haram. Para ulama tidak mengecualikan kecuali duf rebana. Ulama Syafi'i menyebutkan kecuali duf rebana itu pun dalam acara-acara seperti acara-acara ramai seperti walimah atau acara Idul Fitri, Idul Adha atau ada acara-acara baru boleh menggunakan apa? Duf ya.